Halo semua, hari ini gue pengen ngomongin soal media tanam. Banyak yang bingung masalah kalau tanaman ini media tanamnya gimana sih. Tapi pada dasarnya tanaman sukulen ini punya karakter yang beda-beda karena habitatnya pun beda-beda. Jadi yang perlu diketahui adalah setiap metan itu punya fungsinya masing-masing. Jadi kalian nggak harus memperlakukan setiap tanaman dengan metan yang sama. Jadi kalian harus tahu fungsinya setiap materi yang kalian pakai. Oke, pertama gue akan bahas beberapa media tanam yang biasa gue pakai buat tanaman gue. Jadi di sini ada akadama. Akadama ini pada dasarnya sebenarnya tanah Jepang yang dipadetin. Jadi ini impor Jepang sih. Nah ini dia kalau materi unsur haranya apa gue kurang tahu sampai mendetail. Tapi banyak yang gue pakai metan ini untuk buat tanaman yang biasanya baru datang. Entah kenapa dari pengalaman gua, akadama paling bagus untuk memperbanyak akar. Dia cenderung biasa tanaman-tanaman gua yang baru datang yang belum ada akar jarang busuk. Yang harus kalian hindarin kalau pertama kali nanam tanaman yang baru datang adalah kompos. Kompos ini memang subur, tapi dia yang gue kalau hujan atau apa itu biasanya cepat busuk sih, jadi kalian harus hindarin itu. Nah, kedua yang paling banyak gue pakai itu adalah kumis. Nah, banyak kumis ini kan lokal, jadi setiap daerah punya jenis kumis masing-masing. Yang gue pakai ini kumis abu sih biasanya sih. Nah, ada juga kumis putih. Nah, itu juga sama aja fungsinya. Yang ketiga itu ada limestone. Limestone ini gue biasanya pakai khusus Dorsenia karena yang gue tahu Dorsenia di habitatnya memang tumbuhnya di bebatuan alam gitu. Terus yang keempat di sini ada perlit. Nanti gue kasih lihat detailnya seperti apa, dan ada pasir malang. Nah yang perlu kalian ketahui kayak misalnya spesimen-spesimen Pachypodium atau misalnya Commiphora atau apa yang baru datang itu mereka memang tinggalnya di bebatuan. Jadinya kalau buat nanam awal-awal gue tidak menaruh kali, dan selalu kita banyakin grid dulu sampai dia akarnya sudah banyak, baru udah stabil, baru kita tambahin. Yang pertama gue akan bikin metan untuk Pachypodium. Jadi kalau Pachypodium ini gue banyakin full grid. Pertama kenapa gue full grid, karena gue menghindari kalau kena hujan ataupun kesiram terlalu banyak atau cuaca tiba-tiba berubah lembab terus, dia cenderung nggak gampang sakit kayak gitu. Nah jadi bahan dasar yang paling banyak gue pakai itu sebenarnya kumis. Nah di sini kumis yang gue pakai ini kumis lokal. Kalian bisa banyak cari kayak di market store juga ada banyak yang jual kumis. Ukurannya itu disesuaikan dengan tanaman. Kalau komposisi berapa persennya kurang lebih sebenarnya gue tidak pernah menghitung kayak exactly persenan, tapi semuanya feeling. Kalau di kumis ini gue selalu paling banyak lah kurang lebih. Kita masukin dulu kumisnya. Oke, yang berikutnya gue akan masukin Kanuma. Kanuma ini salah satu jenis tanah dari Jepang. Kalian juga bisa dapat dari market store. Dia mengandung pH lumayan tinggi, sekitar 6, dan ini disukai nama Pachypodium. Nanti kalau untuk lebih detail kalian bisa lihat di bawah di description. Oke, kita masukin Kanuma. Ini gue nggak terlalu banyak Kanumanya, kurang lebih cuman sepertiganya. Terus yang berikutnya gue akan masukin akadama. Akadama ini juga tanah Jepang yang dipadatkan. Untuk size dia ada, setahu gue ada 2 macam. Ada yang kecil dan lumayan besar. Yang gue pakai ini yang kecil. Nah ini gue pakai akadama. Ini kurang lebih cuma
pakai sedikit juga, nggak terlalu banyak. Kita aduk. Terus gue selalu menambahkan pupuk di awal. Gue campur, ada beberapa yang gue tahu dia taruh pupuk itu langsung di atas metan, ada yang dicampur. Ini opsional, jadi terserah kalian lebih percaya yang mana. Oke, dan ini gue kira-kira juga jangan terlalu banyak, karena kalau kebanyakan dia biasanya cenderung nanti tumbuhnya lebih berantakan. Sedangkan kita kalau ngerawat Pachypodium ini, apalagi terutama wild specimen, gue nggak pengen tanaman ini terlalu cepat tumbuh, karena nanti bentuknya malah lebih berantakan. Lebih baik lebih lambat tapi compact gitu. Nah, ini jenis tanahnya nih kalau sudah dicampur. Ini gue jamin sebenarnya lebih aman untuk tanaman-tanaman karena dia tidak mengandung media tanam. Bilangnya apa ya, kompos. Ini untuk Pachypodium. Berikutnya gue akan bikin media tanam untuk Dorsenia. Untuk tanaman Dorsenia ini pada dasarnya kalian bisa campur dengan kompos ataupun full grade, itu juga nggak terlalu masalah karena dia untuk tingkat adaptasinya lebih mudah dibanding Pachypodium menurut gua. Yang membedakan adalah biasanya kalau dengan adanya kompos dia akan kelihatan lebih subur, tapi nanti tumbuh daunnya akan lebih panjang dan juga dia punya jarak antara daun itu lebih jauh-jauh karena dia lebih diboost, lebih cepat tumbuh. Oke, untuk ini gua karena mau masuk ke musim panas, gue akan campurin dengan adanya kompos supaya gue nggak terlalu sering siram. Jadi yang pertama gue akan campur metannya dulu. Ini gue pakai bener-bener dikit, paling cuman sesendok doang. Terus kembali lagi gue akan tambahkan kumis. Ini kumis gue pakai lumayan banyak. Berikutnya akadama. Yang terakhir gua akan tambahkan perlit dan pasir malang. Perlit sedikit juga. So gua fungsinya juga nggak terlalu banyak beda dengan kumis. Nah, ini pasir malang. Pasir malang ini dia bikin poros, jadi gue pakai lumayan. Lalu kita aduk. Terakhir kita taruh dynamite, kira-kira aja. Jangan terlalu banyak juga, soalnya metan ini juga udah haranya sendiri sebenarnya. Oke, kita aduk. Jadi deh metan untuk Dorsenia. Biasa Dorsenia ini gue pakai juga untuk Euphorbia sih, karena kurang lebih Dorsenia sama Euphorbia bisa gue samain. Oke, yang terakhir gue akan jelasin buat metan Stephania. Untuk metan Stephania ini sebenarnya sifatnya lebih suka lembab. That's why gue nggak terlalu banyak full grade, malah gue akan lebih banyak kompos dan tanah di sini. Untuk campurannya, gue akan menggunakan kompos lebih banyak. Oke, gue taruh kompos lebih banyak. Ini mungkin untuk bisa sekitar 50%. Terus juga gua akan tambahkan perlit dan kumis. Lalu kita aduk. Nih, kalian lihat
Setelah dicampur, kalau kalian ngerasa ini kurang poros, kalian bisa tambahkan pasir malang ataupun kumisnya lebih banyak sebenarnya. Nah, untuk Stefania ini untuk taruh peletakan juga nanti mempengaruhi. Kalau misalnya kalian jemur panas, dia bisa, tapi harus lebih sering siram juga. Oke, setelah diaduk, terakhir pupuk. And done. Jadi itu adalah beberapa campuran metan yang biasa gue pakai. Tapi balik lagi, kalian harus mengetahui konsep dasar fungsi dari setiap media yang kalian gunakan. Nah, kalau kalian misalnya taruh di tempat yang lebih lembab, ya berarti kalian lebih baik menggunakan yang lebih kering medianya. Begitu juga kalau kalian taruh tempat yang lebih kering, untuk mengurangi penyiraman, kalian bisa menggunakan media yang lebih lembab. Yang perlu diketahui adalah bahwa kalau misalnya kalian lagi pergantian musim, seperti lagi musim panas ke musim hujan, kalian nggak masalah misalnya mengganti media yang kalian pakai dari yang lebih kering menjadi lebih basah. Biasanya setahun mungkin 1 kali ganti, untuk menghindari busuk. Nah, kalau misalnya nanti ganti musim hujan, musim kemarau lagi, berarti kalian bisa ganti media yang lebih basah. Jadi itu beberapa metan yang biasa gue gunakan. Tapi kembali lagi, kalian harus ingat bahwa tanaman kalian harus meriset sendiri apa yang dibutuhkan oleh tanaman tersebut. Jadi nggak semata-mata media yang ini yang pasti paling baik untuk digunakan. Jadi kalian harus mengetahui lebih detail. Oke, sekian tips tentang media tanam dari kita, dan bila ada pertanyaan kalian boleh komen di bawah, nanti kita jawab. See you next episode, bye bye.